Selamat malam Sportmania dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Program yang membahas tentang sepak bola selama 1 jam dan kita live ini bersama kami seperti biasa. Ada senior jurnalis Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bang Boy, siap. Sehat atau kurang sehat atau bagaimana Bung? Dingin di luar, hujan kan? Iya, jadi kita cuaca memang sedang tidak menentu ini ya kan. Tapi harus sehat, apalagi ada kawan saya kan Itu samping. betul. Dan malam hari ini Bung, kita kedatangan tamu, kita undang khusus tengah-tengah kesibukannya kan. Iya. Seorang mantan pemain nasional, ya kan, pernah bermain di Persikota, Persija juga, Sriwijaya juga pernah bermain. Iya. Dan sekarang menjadi asisten pelatih. Kita perkenalkan, pasti udah tahu semua nih, Bung Firmansyah. Selamat malam, Bung. Firmansyah. Malam, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sedap, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, Bu, sudah lama. Iya, Tapi kalau ngeliat foto-foto, waduh, saya udah kangen juga di sana. Berapa purnama kita. Dulu posisi Firmansyah ini di belakang ya? Ya, center back. Dulu masih Center back. libero lah. Masih libero. Oh, libero dulu. Di belakang dia. Zaman di Persikota dulu ya? Iya. Oke. Di Persija juga di timnas. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya di timnas itu ya mulai dari tahun 2000 sampai 2007. Oh, cukup lama. Lama, 7 tahun ya. Alhamdulillah dari beberapa pelatih dari zaman Ivan Kolev sampai Sergi dan sampai Peter White. Oh, iya. Sampai kembali lagi Kolev lagi. Dari Kolev ke Kolev nih. Iya. Jadi udah tahu persis. Nah, sekarang posisi Firman ini sebagai asisten pelatih, Bung. Jadi memang malam hari ini kita mau bicara seputar asisten pelatih. Oh, gitu Karena ya? di Belanda sana juga lagi rame tentang asisten pelatih. Memang yang rame itu bukan hanya pelatih kepala, bukan hanya Kluivert. Iya, tapi asisten Tapi juga. asisten pelatih. Iya. Ya, jadi topik yang menarik. Dan sekarang keputusan PSSI akan memilih 2 orang asisten pelatih dari Indonesia, Ya, Indonesia. untuk membantu Kluivert. Iya. Nah, Bung Ropa melihatnya keputusan ini kan sangat positif ya Bung ya? Iyalah, harus ada dong. Karena sebelum-sebelumnya kan pas dari Luis Mia itu udah ada Bima. Ya. Ya kan, kemudian Nova di zamannya STY. Sekarang harus ada lah. Dan PSSI bahkan menambah satu jadi 2, bukan satu lagi menampingi seorang pelatih kepala. Dan saya pikir satu hal yang bagus menyodorkan 10 nama, tinggal biarlah pelatih kepala yang akan memilih. Kluivert yang akan bertugas untuk bisa mengumumkan, dan harus cepat, saya pikir di Februari sudah harus umumkan itu 2 yang untuk bisa menampingi dia. Tapi kan kabar terakhir ada satu lagi asisten Iya, pelatih. betul. Gerald Van den Berg. Ini pilihan dari Kluivert ya? Iya, Gerald Van den Berg. Dan saya pikir, Dan disetujui sama federasi kita? iya, dan dia akan difokuskan bukan saja sebagai asisten sebenarnya, Ya. tapi dia akan menangani tim U23. U23. Dia akan berkolaborasi juga dengan pelatih yang ada di U17 dan U20. Kenapa? Karena ini kan akan berjenjang ke sana. Jenjang ke sana untuk usia muda ini. Jadi dia ditugaskan, tugas gitu. Sebelumnya kita udah tahu kan, kita punya Dani Lansat, ya Alex Pastur. Jadi dengan ada Gerald Van den Berg ini jadi Gerald Van den Berg. Ya. Ini tahun 88 membawa Belanda Saya nonton dia bermain di Jerman. di final Di final mengalahkan Uni Soviet saat itu. Dia bermain di tengah bagus sekali. Dia gelandang ya? Dia gelandang di tengah. Bagus. Erwin Koeman, saudaranya Ronald Koeman, dia bermain di situ. Iya, Jan Muhren, Wouters. Iya, Jan Wouters. Ini gelandang yang bagus. Ini stylish gelandang. Karena dia tidak terlalu tinggi tapi bagus dia. Tapi untuk bermain. mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi. Bagi-bagi bola, passingnya luar biasa. Dan dia menjadi bagian penting dari tim Oranje bersama dengan pelatih Rinus Michel saat itu untuk bisa menjadi juara, dan mereka mengalahkan Jerman loh semifinal. Saya nonton di semifinal hampir terdiam Boy, karena kan saya Jerman. Iya kan? Jerman ya? Jerman, tapi dihajar sama Van Basten, Ronald Koeman itu, Selesai Belanda. Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Trio Belanda ya? Jerman selesai. Gua diam aja saja, aduh, seperti Lyon. Oh, Diam, iya. aduh. Jadi begitu. Betul. Coba kita kulik dari Firman saja. Seorang asisten pelatih. Iya. Nah, ini dulu lah. Bagaimana proses Anda menjadi asisten pelatih setelah selesai menjadi pemain aktif? Ya prosesnya ya yang kita lalui ya license ya sangat perlu sekali. Karena pun proses itu kita di mana kita harus memberikan dari dasarnya itu dari C dulu. Ya. Karena waktu itu saya langsung dapat C langsung karena mantan pemain tim nasional. Tapi kalau misalnya dulu itu tidak tim nasional harus dari bawah dulu D. Nah dari C langsung jenjangnya ke B, B dan A. Selanjutnya yang paling tertinggi itu ya Pro. Itu tahun berapa memutuskan untuk menjadi
Coach. Itu sekitar saya pensiun itu sekitar 2000 Setelah 2007 apa 2013? 2013. Oke. Setelah 2007 lah itu. Saya udah harus fokus mana karena mungkin karena masalah sudah saya cedera juga. Ya, jadi saya untuk membantu ataupun berkarir tetap di sepak bola ya harus melatih. Benar. Dari saya pengalaman experience kan, ya saya harus bisa mencoba menggali ilmu untuk mungkin pemain-pemain muda yang nanti kelak akan menjadi pemain hebat. Dimulai dari asisten pelatih Bima ketika U16. Ya. Piala Dari Piala AFF. kita juara itu. Ya, kita juara. Kita juara. Ya, sampai kemarin terakhir kita di Euro U17. Oke. Ya World Cup. Di World Cup. Wah, nggak gampang bos ya. Jadi asisten pelatih. Nggak, masalahnya begini Bung Ropan. Kita semua penonton sepak bola, penggemar sepak bola hanya fokus kepada pelatih kepala. Kita nggak lihat peranan seorang asisten pelatih seperti Bung Firman. Iya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang asisten pelatih? Karena saya nanya ke Nova, saya sempat WA ke Nova kan. Saya pikir, ini jawaban paling tepat. Memang kata dia, membantu pelatih kepala memberikan masukan dan pelatih kepala yang memutuskan pola skema seperti apa yang dilakukan di lapangan. Gimana Bu? Ya memang fungsinya asisten pelatih ini memang kita harus membantu pelatih kepala. Bagaimana menyusun dari program tersebut, bagaimana kita mempersiapkan pemain tersebut. Ya secara intinya kita dibebani ataupun tidak mengurangi beban dari pelatih kepala supaya lebih maksimal lagi dalam kita membuat pemain ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Ya, contohnya kemarin kita di 15 kemarin masing-masing ada tugasnya. Nah, latihan program itu tetap kita ada meeting secara staff. Kita menyusun bagaimana itu program minggu karena kita dari minggu ke minggu. Ya, minggu ini kita latihan apa? Kita tetap evaluasi. Kita dari melihat video segala macam apa kekurangannya, kita memberi masukan kepada head coach. Apa program latihan hari ini kan gitu. Nah, dari tahapan-tahapan itu dalam latihan itu dari ada sampai 4 fase itu, siapa fase pertama sampai fase keempat itu yang mengambil alih dalam latihan. Ya. Karena head coach hanya bisa memantau secara keseluruhan, general, memutuskan bagaimana di nanti fase keempat beliau akan bisa masuk ke fase tersebut. Kalau udah permainan game. Tapi dari tahapan-tahapan itu dari kita melakukan fase 1, kedua, dan ketiga, itu berarti biasanya asisten yang mengambil alih. Jadi memberikan report juga kepada pelatih kepala. Apa yang dilakukan, program apa untuk hari ini dilakukan oleh asisten pelatih, dilaporkan kepada pelatih kepala. Ya, secara keseluruhan kita melaporkan apa yang evaluasi yang kita sudah lakukan. Ya. Dari mana sih problemnya di dalam tim ini? Apa kira-kira? Nah, itu kita beri masukan. Nah, kira-kira latihannya apa? Nah, kita buat juga itu. Kita susun bagaimana kita game plan-nya ataupun training unitnya seperti apa. Nah, kita buat sudah oke ACC semuanya dengan head coach, baru kita lakukan. Head coach mungkin fase pertama ada mungkin ada 3 head coach. Bukan head coach, asisten, 3 asisten. Asisten pertama ambil yang fase pertama. Asisten kedua nanti ambil yang ke fase kedua. Itu yang bertahap. Nah, nanti ketika game, nah baru ada menurutnya evaluasi dari head coach. Mana yang kurang, head coach yang ambil alih. Ya, jadi di fase-fase itu benar kita teliti. Dan itu yang fase-fase banyak sekali intervensinya. Wow, iya. Dalam mengcoachingnya, mengedukasinya seperti apa, supaya mereka pemain itu memahami apa maksud dan tujuannya dalam latihan ini. Gitu. Jadi tidak semudah itu kan Bung Ropan ya. Bung Ropan membayangkan apa yang nanti akan terjadi interaksi antara dua pelatih lokal yang akan terpilih dari 10 nama yang diajukan oleh PSSI kepada Clifford. Keterinteraksinya dengan Clifford dan juga dengan Alex Pastur atau Dani Lansa seperti apa, Bung? Iya, memang kalau bisa dilihat tentunya akan wawancara dulu ya dengan Clifford. Dia akan melihat taruh di mana karena kita sudah ada keputusan di Clifford. Keputusan di Clifford. Mereka akan ditempatkan di mana? Karena sudah ada 3 kan, sudah ada Lansat, sudah ada Pastur dan juga
dengan Vandenberg karena ini memang penting untuk mungkin dengan Indonesianya karena kita banyak ada pemain-pemain lokal pemain Indonesia mungkin mereka akan lebih banyak berperan di situ untuk Kluivert bertanya bagaimana pemain-pemain ini ya itu penting memang dia. Tapi kalau kita bisa melihat sebagai head coach dia itu akan lebih banyak berdiri mendapatkan masukan aja. Kita lihat kalau dalam latihan atau di lapangan sebelum pertandingan yang biasanya akan menggerakkan itu kan asisten. Bukan dia hanya tenang, hanya berpikir itu. Asisten semuanya akan bergerak untuk bisa ada pemanasan dan sebagainya sampai semua. Kemudian masuk ke kamar ganti ya dia akan berbicara. Tapi begitu di lapangan dia berdiri, asistennya bekerja keras. Bahkan bisa lihat kan ada kadang video mereka harus bisa melihat siapa yang mereka. Dia tidak mengetahui siapa yang pemain harus diganti, dia akan berkoordinasi dengan asisten. Dia akan tanya, "Man, lu lihat siapa yang udah gini." Dia kasih masukan. Dia tanya lagi ke bagaimana. Jadi mereka berembuk. Dia tidak bisa memutuskan karena dia kan berdiri dia hanya melihat secara umum di lapangan. Asisten yang akan memberikan ini, tuh ini lemah di sini, ini harus diganti, ini harus begini. Nah, itu penting. Makanya perlu ada kolaborasi dengan asisten orang Indonesia ini yang pelatih Indonesia. Karena itu memang dirasakan bagi dia penting untuk bisa mendapatkan masukan-masukan baik di kamar ganti kan yang paling penting itu komunikasi juga di ruang ganti. Locker room ini sangat penting. Sehingga kita belum tahu siapa yang akan terpilih. Tentunya ini harus benar-benar dipilih yang bagus untuk main di mendampingi Kluivert nanti di timnas. Jadi pertanggungjawaban itu walaupun ujungnya memang adalah pelatih kepala, tetapi sebagai asisten pelatih pun ada yang bertanggung jawab terhadap hasil. Mereka kerja keras, bekerja keras pasti. Iya, penting buat mereka tuh. Karena pun di dalam di Temsel waktu kemarin juga kita lebih banyak diskusi. Bagaimana kita harus mencari jalan keluarnya. Benar tadi kata Bung Ropan bilang, ketika ada pertandingan segala macam, pelatih kepala tidak selalu detail melihat dalam pertandingan. Asisten yang mencatat. Mencatat galaman. Yang lebih detail itu adalah asisten. Betul. Dan saya mengalami itu dengan Bima. Ketika berdiri, saya duduk dengan melihat bagaimana pemain. Saya melaporkan, "Coach, ada yang lemah di sisi ini." Betul. Kita masukkan aja. Kira-kira siapa yang akan menggantinya? Itu interaksi dengan asisten. Bima pada saat itu bertanya kepada Firman. Seperti itu. Apa yang kira-kira yang misalnya apa yang kita lakukan? Siapa kira mau ganti? Siapa kira-kira yang akan kita pasang, akan kita ganti? Nah, itu butuh. Karena tadi ketika mungkin pressure segala macam butuh masukan harus. Penting sekali. Penting sekali. Bukan hanya kita asisten pelatih aja duduk nonton gitu. Duduk dan nonton menikmati pertandingan bukan. Justru mereka memikirkan. Banyak memikirkan itu. Jadi penonton pun sebenarnya sekarang harus jeli melihat siapa-siapa yang ada di bangku bench itu yang sibuk mencatat. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang punya tanggung jawab besar pada suatu pertandingan. Oke, Bung Ropan, Bung Firmansyah, kita break dulu. Karena kita akan lebih dalam lagi ini membahas tentang asisten pelatih, apalagi yang terkait dengan pelatih Kluivert setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Firmansyah, salah satu tujuan PSSI memilih 2 asisten pelatih dari lokal adalah transfer ilmu. Transfer knowledge. Nah, Anda merasakan itu, punya pengalaman itu, bahwa betapa pentingnya knowledge yang diberikan oleh pelatih-pelatih kepala atau senior kepada Anda. Ya, sangat penting juga ya. Karena transfer ilmu itu ya sangat penting buat kita secara buat pengalaman. Apa contohnya yang pernah Anda? Ya, waktu di World Cup 17 kemarin, kita kemarin pernah saya dengan Frank ya. Frank yang dari Jerman juga. Dari Jerman, karena dia lama juga di Belanda. Dia memberikan masukan yang sangat-sangat yang baik buat kita. Yang tadinya kita nggak kepikiran. Yang tadi tidak kepikiran. Iya. Bagaimana dia secara detail sekali mencari problemnya, kita cari solusinya seperti apa. Ya. Itu yang sangat-sangat yang kita lakukan. Karena waktu saya jadi di timnas kemarin pun, waktu itu banyak di dalam meeting dan ruangan. Kita mau ngulik bagaimana kita melihat videonya seperti apa. Detail sih, bagaimana di dalam feedbacknya itu, yang kita tanya jawab dengan Frank seperti apa. Ini yang pengalaman yang luar biasa buat kami, khusus saya juga. Ternyata memang ketika saya melakukan lisensi pro juga hampir sama seperti itu.
perasaan kita untuk ketika kita melatih pun kira-kira melatihnya sesuai dengan kontennya, dengan problemnya sesuai tidak? Iya, ketemu nggak antara problem sama solusinya itu? Betul, ketemu nggak sama solusinya? Iya. Ini harus kita bicarakan, kita komunikasikan dengan ilmunya mereka itu. Dia kan ada yang baru lagi dengan mereka. Jadi waktunya habis dengan banyak diskusi. Betul, sama diskusi. Yang tadi bilang apa? Kurang tidur mungkin. Kurang tidur kita juga bisa. Iya, kurang tidur. Tapi ya itu tadi. Luar biasa lah makanya. Ya apalagi nanti ada kesempatan 2 calon pelatih yang bisa ikut di dalam tim nasional, ya cukup baik. Dan dia bisa mungkin nanti menerapkan ataupun mentransfer lagi ke pelatih-pelatih lain. Berbagi juga. Itu kan luar biasa juga. Betul. Akan lebih banyak belajar mungkin dengan Clifford, dengan asisten-asisten yang ada. Betul. Pikir bagus juga buat kita. Iya. Nama-nama yang muncul sekarang bukan banyak nih Bung. Ya kan usulan-usulan. Nama Bung Firmansyah juga masuk rupanya. Oh gitu ya? Iya. Seperti mereka ini perlu untuk cepat untuk meningkat ya, untuk ini. Kemarin sudah ada Bima, sudah ada Nova kan. Bima, perlu juga Nova. perlu juga memunculkan asisten-asisten yang seperti Firmansyah, seperti Enal dan lain. Jadi orang bisa tahu kan. Jangan cuma orang-orang itu aja yang muncul. Jadi mereka bisa tahu ada ini. Dan nggak gampang kan kita bilang tadi untuk jadi seorang asisten perlu perjuangan hampir setahun. Betul. Untuk bisa menjadi asisten dari A ke A Pro Pro, sampai ke Turki sekarang boy. Iya. Nggak gampang jadi makanya. Betul. Untuk bayar untuk mereka sangat mahal juga. Iya, mahal juga. Iya. Pengalaman mereka seperti Firman mendampingi Bima dan juga sekarang menjadi instruktur pelatih malah ya. Instruktur pelatih Kurus Kurniawan di Como, ya kan, pernah juga membantu Indra Syafri juga, Eko Bima juga membantu, dan sekarang ada Yayan Tumena, ada apa lagi tuh, banyak sekali Imran juga, nama-nama itu kan muncul ini Bung, pelatih-pelatih muda. Makanya mereka megang Liga 1, Bung. Liga 1. Jadi layak dong kalau mereka pun menjadi kandidat kan. Teman-teman Anda semua loh nih. Sekarang nih levelnya Firman semua nih kebanyakan ya. Ya, kalau kita lihat Yeyen, Kurniawan, ya kan, Nova, Bima, itu semua kan angkatan Anda semua. Jadi ini satu fenomena yang menarik, Bung. Dan semua Pro ya, Bung ya? Ya, Pro. Harus itu ya. Ya kita harus kompetensinya lah, seorang pelatih juga, asisten pun kita juga ini juga. Karena tadi kita mencari ilmu dan knowledge keilmuan sepak bola sampai ke pro ini ya tadi tidak mudah. Ya, saya sampai setahun itu dengan biaya yang tidak murah juga. Tidak murah. Iya, biaya tidak murah juga. Ini kita perlu kasih tahu yang tahu, kasih tahu ke penonton. Tidak main-main. Iya, untuk menjadi asisten pelatih mengambil lisensi pro itu biayanya nggak murah. Iya. Untuk berapa mustanya ini guys? Berapa biayanya? Ya kurang lebih ya 1 mobil lah. Kurang lebih kan gitu. Berkisar boy di antara 200-250 boy. Ya, satu mobil segitulah. Wah, mahal, nggak gampang itu. Gampang. Dan itu pun masih ada yang file tidak lulus. Itu bukan berarti bayar. Tiba-tiba sudah lulus. Tidak juga. Iya. Untuk memperoleh A-Pro itu ya. Di Asia itulah yang tertinggi. Sekarang banyak kan pelatih-pelatih kita yang sudah memiliki itu. Tapi sayang juga banyak juga yang nggak punya klub nih sekarang nih. Kan problemnya seperti begini. Betul. Ya kan? Kita kurang lebih ada 34 pelatih yang sudah pro. Pro 34 ya? 34 pelatih. Baru sedikit lah. Ya, kebutuhannya banyak sekali. Berbandingnya jauh sekali dengan klub atau kurang lebihnya ya. Karena A-nya sekitar 500 lah. Oh, tapi A sudah 500. Kurang lebihnya lebihnya. Lebahnya juga gitu. Satu tingkat lagi naik sudah ya Pro. Betul. Kalau Pro paling tidak ada 200 sudah enak tuh ya. Oke. Untuk dapat A-Pro tadi, berapa lama Anda? Itu kan di Turki kemarin. Iya. Kita hampir 1 tahun itu. Karena ada 8 blok, yang 1 bloknya itu online. Nah, sisanya offline semua. Dan di 1 blok itu ada namanya kunjungan kita akademi di Turki. Nah, Turki itu selama 2 minggu. 2 minggu di sana? 2 minggu. Kita di Atalia ya. Atalia. Iya, akademi Atalia. Dan setiap hari Anda mendapatkan assignment yang sangat penting dan juga bisa nggak lulus di situ. Ya, itulah. Makanya komunikasi bahasa Inggris.
Kita ada bisa dengan bahasa Indonesia nggak ada. Oke. Karena itu ada penerjemah juga yang jadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tugasnya seorang pelatih ke depan itu pro itu seperti apa, menyiapkannya tim sebelumnya precision seperti apa. Ini yang kita dapat ilmu seperti itu. Karena memang tidak semudah apa yang bayangkan. Kumpul kita bisa enggak. Ternyata ada. Kita persiapkan itu benar-benar harus matang. Dan kita harus tadi memilih staf asistennya juga harus benar sesuai dengan yang bisa membantu kita. Bukan hanya asal tadi penunjukan. Dan pola keseriusan seperti begini bukan hanya itu milik di timnas senior, tetapi U16, U20, U23 nggak jauh beda. Betul. Harus sama itu semua. Makanya kan itu perlu sampai Gerald van den Berg datang kan, oleh PSSI diminta untuk bagaimana dia ke U23 tapi juga bisa bekerja sama dengan U20 kan, dengan U17 untuk ada ilmu di sana yang dia akan mungkin kasih di pelatih-pelatih bersama dengan Coach Indra, Nova. Dan itu penting. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan regulasi. Dari kompetisi pun di liga pun regulasinya seperti itu. Ada di pro misalnya di head coach-nya asisten harus A. Bisa mengimbangi gitu. Iya. Harus bisa mengimbangi dia. Kalau misalnya dia bilang di sininya pro, head coach-nya di bawah cuma C, dia tidak mengerti apa yang saya akan lakukan gitu. Apa yang saya akan lakukan. Tapi kalau mereka udah A, dia sudah mengerti tugasnya seorang asisten apa. Jadi seorang pelatih begitu bilang dia asisten langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Betul. Karena itu sudah secara keilmuannya, sudah tahu tahapan-tahapannya bagaimana, ya kita sudah tahu gitu. Nah, tahapan-tahapan itu kita sudah lisensi yang dari D, C, B, A sampai Pro kita sudah tahu. Ketika saya menjadi head coach bagaimana, ketika saya menjadi asisten bagaimana. Nah, itu sudah dilakukan dan itu di lisensi itu ya kita sudah praktikkan semua. Sudah ya? Sudah kita praktikkan juga. Berarti kondisi seperti bagaimana memecahkan masalah, kondisi teknis dan non teknis pun diajarkan. Betul diajarkan. Psikologis pun diajarkan. Betul semuanya. Semua ada ilmunya. Memang juga kita baru tahu juga ini. Ilmu kita apa? Kita hanya melihat dari luar asisten apa sih? Mungkin cuma angkat-angkat bantu-bantu ternyata. Mereka punya peran penting. Sangat penting sekali. Nah, masukan yang tadi saya dapat info dari Nova tadi, karena dia sudah mengalami di 5 tahun di tim senior, bahwa dia memberikan masukan secara teknis dan non teknis juga kepada pelatih kepala untuk pelatih kepala mengambil keputusan. Itu prosesnya seperti apa tuh? Ya sama dilakukan itu. Kita memberikan masukan-masukan itu. Ya ada beberapa asisten yang minta pendapat seperti apa. Ya kita semua menyerahkan sepenuhnya adalah head coach. Keinginannya seperti apa. Jadi asisten nggak boleh diem dong? Ya harus speak out. Harus speak out. Harus speak out dong. Betul. Karena tadi dia tidak mungkin melihat 22 pemain ataupun 11 pemain secara penuh itu terkonsentrasi secara detail. Dalam permainan itu sulit. Karena dia tekanannya tadi. Nah ini yang membantu ini siapa? Yang matanya melihat siapa? Iya asisten. Iya. Nah, di dalam latihan pun sama. Asisten yang berperan, pelatih kepala hanya mengobserv bagaimana sesuai dengan kontennya, dengan apa tujuannya latihan. Nah, di saat seperti itu bisa masuk untuk mengintervensi atau bisa memanggil asisten untuk diskusi ini salah, ini salah. Nah, perbaiki. Nah, ini kan harus tadi sih, harus kolaborasi dan benar-benar dia mengerti. Nah, kalau misalnya tadi secara lisensinya di jauh dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan membantu pelatih kepala ini kan sulit. Jadi memang mesti apro benar ya misalnya. Ya harus bisa mengimbangi lah sehingga bisa mengimbangi kan nggak mungkin kalau misalnya kalau siapa gitu. Betul, iya. Ya contohnya sekarang di liga-liga sekarang ada Liga 4, Liga 3. Pelatih kepalanya mungkin tinggi, di bawahnya dia nggak tahu. Yang kerjanya pelatih kepala aja. Oke, ngerti gitu. Kita break lagi. Kita break lagi Bu Groban, Bung Firmansyah. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Bung Firman, apa tantangan paling berat nanti kalau seandainya Anda sajalah yang terpilih menjadi
asisten pelatih Clifford. Nah, ini Anda bayangkan apa yang tantangan yang paling berat? Ya pastinya ya kita harus adaptasi ya dengan adaptasi bagaimana kebiasaan di pelatih-pelatih Eropa seperti apa. Ya mungkin tidak jauh dengan Luis Milla seperti apa. Oh gitu. Iya. Contohnya apa tuh? Ini kan menarik. Ya kalau saya bilang, saya dapat informasi dengan Miguel segala macam. Dia memberikan ilmu lagi tadi, sharing bagaimana. Nggak pelit ilmu. Betul, nggak pelit ilmu. Nggak pelit ilmu. Gitu bos. Iya. Pelatih-pelatih Eropa tidak pelit ilmu. Tidak pelit ilmu. Berarti kita bayangkan nanti pastor akan memberikan apa yang dia dapat tuh kepada asisten. Betul. Apalagi? Ya selain itu ya kita juga pastinya kita harus menggali lagi keilmuan dari tadi dengan pelatih-pelatih Eropa seperti apa. Karena itu kan buat knowledge kita juga. Ya, untuk benar-benar membantu mereka dengan karakter yang mungkin dengan ada pemain Indonesia seperti apa, dengan masyarakat Indonesia seperti apa, publik seperti apa. Karena ini yang mungkin jadi tantangan buat kita juga ya harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena dengan mungkin pelatih baru, dengan suasana baru, pastinya publik mengharapkan hal-hal yang baru lagi, yang positif dengan motivasi yang lebih dari lagi kan gitu. Ini yang jadi mungkin nanti ke depan ataupun seandainya pun lebih kerja ekstra lagi. Karena di lingkungannya sendiri itu mereka ada pelatih-pelatih hebat juga, termasuk hebat juga. Dan mereka juga secara experience-nya juga, sebagai praktisi juga, dia pemain hebat semua. Dan pasti kalau Anda terpilih, Wirmansyah, mungkin akan belajar banyak bagaimana di locker room ya, di ruang ganti, pendekatan terhadap pemain. Betul. Itu kan penting untuk sebagai asisten itu bisa melihat. Nantinya untuk transfer ilmu lagi ke teman-teman yang lain. Kan? Momen-momen kegentingan apa yang pernah Anda rasakan ketika menjadi asisten? Ya kalau misalnya kegentingan ya pastinya. Karena saya karakternya juga keras juga ya di dalam latihan ini. Ya, tapi secara kerasnya itu ya bukannya keras kasar, tidak. Tegas juga. Tegas untuk mereka karena di dalam permainan pun saya juga dulu tadi keras dengan disiplinnya keras segala macam. Pemain belakang boy. Keras. Jadi benar-benar tadi dalam sepak bola itu kan melihat bagaimana momennya seperti apa. Ya, kita bisa melihat bagaimana pemain itu harus pinter. Karena dalam sekarang ini dengan sepak bola yang modern ini, pemain harus cepat berpikir dengan. Berarti dua orang yang kepilih nanti dia harus benar-benar orang yang aktif. Iya kan? Pasti. Aktif, tidak menjadi orang yang menunggu. Betul. Karena orang Eropa nggak suka juga orang-orang yang cuma pasif kan. Pasti gitu bukan? Ya memang harus kita menggali, kita yang minta. Kita harus adaptasi dengan mereka, bukan mereka yang adaptasi dengan kita. Tapi kitanya harus adaptasi dengan mereka. Dengan apa tujuannya lah, latihannya seperti apa, mau gimana, ada patternnya seperti apa. Itu kan sangat penting. Di Eropa kan pattern, pola dalam permainan seperti apa. Nah ini yang saya pelajari, saya dapat ini di kemarin dengan Frey, patternnya. Dan kita lihat di Jerman pun sama, Eropa. Sudah seperti begitu. Patternnya, Nah, tinggal nanti modifikasinya seperti apa. Seandainya lawan begini dengan formasi begini, apa yang kita lawan nanti gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan apa? Pemain-pemainnya ada. Gitu. Karena siap nih kalau dipilih siap untuk bisa masuk. Kalau saya seandainya kalau Tuhan dan Allah mengizinkan ya insya Allah. Oh iya dong. Iya dong. Ini kesempatan yang luar biasa, jangan dilewatkan. Kalau memang masuk. Tuh, kalau misalnya kesempatan, makanya siapapun nanti kita yang terpilih atau apa, ini adalah kesempatan buat kita. Betul. Untuk belajar menggali dan sharing kepada pelatih-pelatih lain. Untuk bisa bagaimana sih dengan pelatih ini, dengan sharing ilmunya seperti apa. Karena yang saya lakukan menurut saya itu. Ketika saya menjadi coach educator, saya memberikan sharingnya dengan ketika saya di nasional tim, dengan coach Bima seperti apa. Pendekatannya lagi dengan cara latihannya, bagaimana kita membuat training unitnya, program latihannya bagaimana. Dan bagaimana kita mengevaluasi. Dalam latihan pun kita evaluasi, kita melihat videonya. Bukan hanya kita latihan selesai, udah besok. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Kan biasanya pelatih lihat video pertandingan. Tapi seorang asisten melihat video
ketika dia melatih. Pelatih. Iya, kita mau siapa kira berhasil apa tidak, sukses apa tidak, sesuai dengan tujuannya kita latihan itu apa sih? Dan ini juga pasti dilakukan di KNVB, dilakukan juga di Jerman. Dan banyak kan asisten-asisten FIGC, lain. betul. Asisten-asisten lain kalau mereka di belakang, Boy, mereka punya ada semacam TV atau ini sedikit ya untuk bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan. Tugas mereka bagaimana untuk bisa mendetil sementara pertandingan berlangsung. Mereka yang akan semua mencatat untuk memberikan masukan kepada pelatih. Pelatih harus tahu apa yang terjadi karena dia cuma lihat di lapangan, beda kan bisa lihat. Gitu. Ya ketika pertandingan kita turnamen, kita melihat nanti lawannya siapa. Kita cari itu. Ketika kita sudah dapat ini dengan bahannya, nah, kita lihat sendiri. Nah, kita cari secara mengobservasi, kita detil lagi, kita kecilkan, wah bagaimana kita bisa lawan ini, bisa menyelesaikan solusi seperti Dan apa. itu Anda buat note untuk diberikan kepada, didiskusikan. Betul. Wah Bung, kita dapat banyak nih. Kita kan kadang-kadang tahunya cuma pertandingan doang, ya kan, lihat coach kepala. Tapi wawasan yang kita dapatkan malam hari ini dan juga langsung dari asisten bagaimana untuk bisa. Dan 250 juta Bung. 300 juta, 250 juta di Turki sana. Itu duit dan semua, belum duit tentu semua itu. lulus. Iya. Duit semua itu sebuah pertaruhan juga. Betul. Kan? Pertaruhan tuh kerja keras. Baiklah, kita tunggu 10 nama itu. Ada nama Firmansyah, ada nama Kurniawan, ada nama Bima, ya Bung ya? Ada nama Yeye mungkin. Bisa ada aja. nama Fahri, Bung Fahri, ya kan? Ada nama Imran atau Francis Wawengkang. Kita tunggu nanti siapa yang akan menjadi. Itu yang dinantikan. Iya, keputusan. Kalau Kluivert melihatnya seperti apa, Bung? Biasanya, Bung. Kluivert melihatnya seperti apa? Ya pasti CV-nya kan dia akan lihat dulu sebagai pelatih, pengalaman mereka. License penting dong, license ya. License, License penting, itu, sangat penting, license sangat penting. Komunikasinya bagaimana kan dia lebih tahu tentunya, akan berbicara dengan dia dan juga pasti dengan Lansat, dengan Pastur mereka akan banyak bicara. Itu yang paling penting kan. Berarti tugas-tugas mereka tugas-tugasnya apa nantinya kan untuk bisa membantu Kluivert karena mereka sudah punya 3. Kayak sidang dokter atau satu. Berhadapan dengan 3 pelatih itu, Anda harus mempresentasikan, menceritakan tentang betul pengalamannya itu. Iya, pengalaman mereka bagaimana. Karena kan tidak mudah ya. Oke lah, kita tunggulah nanti ya. Tapi kita sekarang beralih Bung ke U20 nih. Karena sebentar lagi akan bertanding di Cina, di Shenzhen. Tuan rumah Shenzhen kan. Kita di grup C. Oke Bung Ropan, ada update nggak dari 28 nanti akan menjadi 23? 23 Malam nama. ini kita dengar kalah kita ya. anak-anak kalah. Saya kesini saya nggak nonton tapi saya kesini udah ketinggalan dari apapun itu. Ini kan uji coba. Nah, Bung Ropan punya update mengenai U20. Ya kalau bilang update, saya pikir ya pertandingan ini akan dijadikan satu ukuran ya bagi Indra Safri sebagai coach. Kemudian dia akan nantinya melihat siapa 23 pemain yang akan dia bawa, akan kan sesuai regulasi akan menyetor 23 pemain ke pihak penyelenggara, ke Piala Asia. Dan kita akan kembali ke Jakarta setelah bertanding terakhir melawan India. Karena setelah Yordania malam ini kan nanti tanggal 27 lawan Syria. Baru India Boy. Tanggal 31 balik sampai tanggal 8 itu. Akan ada juga di Jakarta akan latihan juga. Nah, kemudian mereka berangkat karena Piala Asia itu pembukaan 12 kita akan main tanggal 13 melawan Iran. Tidak main-main, kita akan lawan Iran. Uzbek, Iran dan Yaman. Berat, Bos. Berat, apalagi kita sedang mengejar target untuk masuk 4 besar. Kalau 4 besar itu kita bisa lolos langsung ke Chili. Karena Chili tuan rumah untuk U20 Piala Dunia. Jadi tapi berat untuk bisa ke sana kan perjuangannya tidak mudah. Di fase grup aja Uzbek itu juara bertahan. Satu grup dengan kita, Man. Juara bertahan dan makanya kita harus lawan Iran ini harus menang kalau pingin lolos. Lawan Iran, Bung. Iran tuh harus lawan Iran. Bung Firman pasti sudah punya bayangan Iran tuh seperti apa, walaupun mereka under 20. Iya. Man. Ya secara ini ya Iran tuh ya bagus lah untuk intinya karena mereka juga kontestan dari World Cup juga kan. Iya. Sangat bagus ya baik. Kemarin pun kita melihat dari World Cup kemarin dari Timur Tengah pun bagus-bagus. Dan mereka mungkin ya persiapan hampir mungkin lebih dari kita juga bisa. Ya, ini jadi buat motivasi kita biar mungkin lebih baik lagi dengan mereka. Coach Indra begitu pede ya bahwa dia bisa lolos dari fase grup. Kalau memungkinkan juga tadi masuk ke fase yang lebih maju lagi. Targetnya kan bahkan Piala Dunia. Bukan kan cuma targetnya. masuk ke fase berikut. Ya, tetapi harus ke semifinal 4 besar berarti. Karena untuk tujuan ke Chili itu kan harus masuk 4 besar, Boh. Kan tidak mudah untuk ke sana ini. Betul. Dengan materi sekarang ada 2 pemain yang tidak jadi ikut diaspora kita. Gimana Bung Ropa melihatnya? Mestinya kan kalau kita punya curious untuk ini. Punya tim kayak Evans dan juga dengan Dion Marks.
yang tertunda mungkin. Ya, mereka pengangkatan mereka untuk pengambilan sumpah ini akan jauh lebih bagus karena mereka pemain belakang, tapi kita nggak ada. Sekarang cuma ke Jens Raven dan Welber Yardim yang kita akan andalkan. Semoga mereka baik-baik saja karena Jens Raven terakhir kan bermasalah cedera dan dalam pemulihan. Dalam pemulihan dan dia diharapkan bisa tampil di U20 di Cina. Ya ada Welber Yardim. Cuma dua itu memang. Mereka bersaudara dipulangkan karena untuk bagi Nova penting di U17. Karena undian U17 kan sudah kemarin juga. Ya, sudah keluar. Udah terjadi. Jadi ya ada persiapan dua ini, U17 di bulan April dan kita di bulan Februari ini adalah U20. Jadi memang kalau bicara soal target Indra Safri nggak gampang Boy. Karena pertaruhan sesungguhnya itu di pertandingan pertama itu Iran, nggak mudah loh Iran. Setelah Iran, iya. Setelah Iran Uzbek. Wah, secara postur tubuh juga kan, mereka besar-besar. Cara mainnya juga kan, kita bisa melihat. Tapi kan semua kita berdoa, ya pasti. Dan tentunya akan memberikan dukungan, ya support kepada anak-anak kita ini. Tim U20 kita agar tampil positif lebih baik, Boy. Oke, Bung Firman, ini materi pemain kan sebenarnya Anda tahu banyak karena sejak di U16 atau banyak. Banyak anak-anak yang sekarang ada di U20 ini pernah ada tangan nih. Sebutkan siapa nama-namanya ada sebagian yang 20 sekarang nih, ada sebagian yang di usia U20 ini, ada yang di 16 yang dulu main di Piala Dunia juga, 17 di Piala Dunia ya, Iqbal kalau nggak salah. Ada Iqbal di situ dan juga Kadek Ariel pernah juga karena itu Marcelo CS kan. Afrizal? Iya, Afrizal juga. Dari situ juga ada beberapa nama, Vigo juga masuk juga. Dan Arkan sekarang jadi kesempatan, ya mungkin sekarang lagi bagaimana melihat mengevaluasi nanti di turnamen ini untuk bisa tujuan targetnya yang tadi bisa lolos itu tadi di Piala Asia itu. Tapi memang tugas yang sangat berat. Tapi di dalam sepak bola apa yang tidak mungkin? Ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya ada yang tidak mungkin kan gitu. Karena Anda ini pemain belakang, ya kan? Stopper dulu kan, ataupun libero. Sekarang tadi ada menyinggung soal Iqbal, soal Kadek. Progresif dari kedua andalan kita ini yang pasti bakal menjadi starting line up lah. Bagaimana Bung? Sampai detik ini, sampai dia ada di U20, proses dari 16. Ya, sejauh ini ya ketika masuk ke U20 ya progresnya luar biasa berarti. Dalam mungkin dari segi pengalamannya Kadek lebih unggul. Karena dia lebih dipercaya di klub di Liga 1 kan. Liga 1-nya di Bali United juga dia secara pengalaman dia bisa disiplin anak ini. Disiplin. Yang Anda tahu nih, karena kan juga bergaul ketika pada waktu itu kan. Sejak muda memang disiplin. Ya Kadek disiplin dari masalah makan juga, masalah istirahat. Kadek luar biasa disiplin. Gitu. Oke, kita break lagi nih karena saya masih mau menggali ini U20. Karena penasaran ini sebenarnya kekuatan ini kan. Setelah pariwara berikut ini tetaplah di Nusantara TV Sportcast. Bung Ropan, Bung Firmansyah masih tentang U20 nih. Saya agak harus bertanya terus tentang U20 ini kan. Karena di depan mata kita nih. Striker kita bagaimana Bung? Raven dengan Arkan ya? Ada Arkan kakak kan di depan. Ada Muhammad Ragil. Muhammad Ragil yang sering dipasang juga. Oleh Coach IS. Tapi kan harapan itu ada di Jens Raven sebenarnya. Dia kan menjadi top scorer lah kita tahu di tim kita ya. Untuk bisa dikatakan. Tapi dia bermasalah memang. Tapi makanya saya kemarin berbicara dengan Pak Ahmed Zaki, manajer. Ya. Sebenarnya jangan dipaksakan lah Pak, kalau dia untuk bermain, sayang kalau dia cedera lagi kan, baru habis dalam pemulihan, dia kan ketarik otot dia itu, ketarik paha untuk paha dia, jadi sembuh sih oke, tapi kalau dia dipaksakan nanti cedera, sulit fokus kita kan di Piala Asia, target kita kan ke Piala Asia, lebih baik dia istirahat penuh nggak apa-apa, hasilnya juga bagaimana di uji coba ini kan nggak masalah, tapi yang penting di sananya, dia ini anak ini fit betul-betul bugar benar-benar, sehingga kita harapkan dia ada di depan, sulit kalau nggak ada Raven. Di depan dengan hanya bukan kita underestimate atau meragukan dengan kemampuan Ragil dan dengan Arkan, tapi kita butuh sosok ini yang ada di depan dan dia sudah terbukti sudah melakukan yang terbaik selama ini kan. Saya pikir memang dia harus diistirahatkan, ya disimpan dengan baik, kemudian dia fit 100% untuk tampil melawan Iran. Karena tadi kita bilang kan sudah bahas tadi tuh tidak mudah Iran. Boy juga tahu bagaimana Iran Boy, bukan sembarang. Kalau mungkin kita ketemu Kuwait ya masih bisa, Syria misalnya gitu kan. Tapi Iran itu kan levelnya di
Asia kan luar biasa. Nah, gelandang kita kan ada siapa nih? Tony Firmansyah. Ya kan, Muhammad Rifki Afrizal, mungkin Vigo Dennis. Ya. Welber Jardim itu posisinya di belakang atau di tengah, Bung? Atau Dia bisa ke tengah. Bisa tengah. Dia di tengah. Dia bisa bertahan juga sebagai gelandang bertahan. Tapi dia di tengah, dia bagi bola bagus, passing-passing dia. Kita butuh pemain seperti dia. Betul. Gimana Bung Firman? Ya, melihat bisa scan nih sebagai asisten pelatih nih, ngelihat posisi gelandang kita, mau pakai 5 ke atau mau pakai double pivot ke? Betul. Ya makanya kita akan melihat bisa menyesuaikan dengan lawan siapa kita akan bermain. Karena kita bisa memilih dengan cara bermain seperti apa. Tadi saya katakan oleh Bung, bisa kita dengan 2 gelandang bertahan, 2 pivot tadi atau dengan 1. Iya. Nah, ini mungkin Coutinho sudah tahu apa yang dilakukan. Dan mereka pun sudah dilatih pastinya. Kemungkinan itu pasti ada. Nah ini kita melihat dalam latihan mempersiapkan ini ya mengandai-andaikan ini tadi dengan latihan sekarang dengan if. Bagaimana kalau lawan seperti ini? Bagaimana kalau lawannya dengan menggunakan tadi dengan cara yang mungkin dengan format seperti apa? Ini kita sudah tahu. Sudah mengantisipasi bagaimana caranya. Berarti Bima Sakti sebagai asisten juga bisa melihat dong bagaimana kekuatan Iran Yaman itu. Pastinya. Harus mencari masukan. Betul. Ya. Baik itu video maupun pemain-pemainnya dianggap pemain-pemain kunci, betul. Dan itu diberikan kepada Coach IS. Betul. Nah itu yang saya lakukan ketika dulu di World Cup itu dengan lawan siapa. Kita akan menggunakan bagaimana cara mainnya nih. Nah ketika ini kita tugasin siapa yang akan bermain di situ. Ya. Siapa yang kuat kira-kira yang bisa menutup ini supaya jangan key player kita bagaimana supaya key player ini dia tidak bisa bermain. Ini kita nggak tahu nih Coach IS masang siapa tadi waktu lawan Yordania ya. Pasti ini proses pramusim ataupun sebelum event nanti coach pasti melakukan berbagai variasi, ya kan? Ya, dia harus mencari starting 11 terbaik dong. Betul. Harus mencoba pemain A, pemain B dia harus main. Tapi kita sebenarnya bagus dengan adanya Mandiri U20 Challenge Series ini, karena kan kita akan menghadapi Iran misalnya. Mungkin tidak beda-beda jauh dia mencari dengan Yordania. Betul. Ya. Ya kan, kemudian ada Syria yang bermain. Jadi sini akan dapat banyak pengalaman dari pemain-pemain kita untuk kita tampil melawan bisa mengatasi Iran. lah. Iya dari sini kan tekanannya bagaimana dan kita bisa dengan tadi sebelum saya ke sini kita ketinggalan. Oke Bung, kita tinggalkan U20 sekarang U17. Update U17 nih Bung. Ada waktu masih sedikit nih. Iya. U17 juga tidak kalah pentingnya juga ini. Kemarin di Kuala Lumpur kan sudah drawing sudah ada. Ya sudah ini. Kita ada di grup C lagi grup C, Bung. Semua di grup C. Tim senior kita di grup C, U20 grup C. Kita di grup C. Dan sekarang ada Korea situ yang paling kuat mungkin hanya Korea. Tapi selebihnya mungkin kita bisa ambil. Termasuk kita ada Afghanistan di situ. Jadi saya pikir kita bisa lolos ke 8 besar. Karena hanya 16 tim yang ada di U17. Tapi teman kita Coach Nova nggak boleh anggap enteng. Bisa anggap enteng. Nggak boleh anggap enteng. Harus. Walaupun Afghanistan di situ, ini ada Korea di situ. Apalagi pertandingan pertama lawan Korea misalnya. Kan wah, kita harus apalagi diambil 1 kan. Dari tiap wasit ini 1. Iya. Diambil 1. Dua kan juara runner up itu langsung naik tuh. Bisa begitu 2 kan 16 8 4 sampai final. Bagaimana Anda melihat U17 yang sebenarnya ini adalah proses di mana dia akan mature. Ya kan ke U23 yang sebenarnya sudah dewasa di situ. Krusial banget U17 ini. Ya pastinya setiap ini pasti jenjangnya pasti ke situ dari 17 itu ke 20 ke 23. Nah, bagaimana kita tadi mempersiapkan itu? Harusnya tadi kita bisa tadi dengan make sure tadi dengan mungkin kalau kita bisa buat piramid tujuannya kan muaranya nanti kan di senior. Iya. Ya, tapi kita melihat sekarang ini bagaimana yang harus kita inginkan dari dalam supaya measure itu dengan ke 20 itu. Nah, ini di layar kita lihat. Ini hasil undian kemarin ya, grup A kan 17. Arab Saudi, Uzbek, Thailand di bawah. Vietnam ada di grup B. Kita di C, Yaman, Afghanistan. Bisa kita Yaman lagi kita ketemu Yaman. Dan kita kalau boleh dibilang dari 4 grup ini kan kita di grup yang agak enak lah buat kita kan. Oh iya, di grup dia ada Iran. Grup dia keras. Korea Iran, Utara. Tajikistan, Oman, Korea Utara. Vietnam di sebelah, Vietnam ada Jepang, ada Australia di grup B. Jadi kita ini cuma dengan Korea aja nih. Tapi tetap tidak boleh anggap enteng. Afghanistan dan Yaman bahaya juga. Iya kan, jadi bagi Coach Nova harus fokus untuk laga ini. Ada pemain bagus nanti Goli. Ada juga ada Matthew Baker yang kemarin sempat dicoba di U20
seleksi tapi kemudian oleh Coach Is dipulangkan. Dia lebih bagus juga karena dibalikin Australia ke meminta salah satu. Lu mau pilih di U17 atau 20 itu dari klub dia Melbourne City. Sehingga lebih bagus dia di 17 daripada di U20 mungkin cadangan atau bagaimana kan. Mendingan 17 dia pasti main di starting 11 oleh Coach Nova. Mungkin lebih dia lah pengalaman nanti di 17. 17 karena nantinya kan ke 20 kan. Betul. Kembali lagi ke tim utama nih. Iya. Menit bermain adalah sesuatu yang sangat krusial. Pasti, Betul kan? iya. Ya. Clifford akan melihat itu. Iya. Kita cukup happy dengan Marcelino mulai bermain, Betul. cetak gol. Arhan juga. Iya. Rizky Ridho selalu akan menjadi starter line up. Dan juga mungkin yang lain, ya kan? Saya nggak tahu, Egy oke, Egy main di oke. Dewa. Ya. Nah, bagaimana Bung melihatnya nanti? Ini ukuran yang penting buat Clifford dan juga Pastur pasti. Ya, itu dan juga asisten pelatih dari Indonesia. Betul. Ya tadi kita melihat jam dalam permainan itu tadi jam bermain itu sangat penting untuk pemain. Secara dia tadi perkembangannya seperti apa dalam dia mungkin secara tekniknya, mungkin secara mentalitinya. Ya memang ada sedikit perbedaan. Ketika kita bermain di liga, ketika kita main di tim nasional pasti akan berbeda. Situasinya akan berbeda. Ya, tapi dengan jam bermain itu tadi. Jadi akan kita terasa secara naluri, secara chemistry ataupun feel dalam bolanya seperti itu akan kita biasa. Dan itu terbukti ya, Kadek Iqbal itu kan selalu bermain. Betul. Di Bali United dan juga di Barito. Doni apalagi? Pastinya. Nah itu kan sama-sama seperti itu. Yang jadi pemain lebih percaya diri lagi. Ketika mereka lebih banyak bermain, secara ini kan pengalamannya bertambah dia. Bukan hanya secara skill terasa, tapi secara personality. Tony Firmansyah juga main di Persibaya, Bang. Bagus. Iya. Banyak. Gelandang bagus. Gitu. Itu sangat penting buat pemain. Buat pelatih juga. Tolak ukurnya pastinya seperti itu. Kalau misalnya nama besar dia tidak bermain di klubnya, buat apa? Nah itu buat apa? Iya. Gitu. Harus bermain. Karena sudah terbukti juga. Ada nama besar di luarnya atau di klubnya tidak main. Ketika main di tim nasional. Betul. Oke, kita berharap timnas kita akan tepat lagi memilih dua pelatih lokal ya. Iya. Betul. Bung Ropan? Era baru Iya lah. kan? Di tahun baru. Ya. Pelatih baru. Pelatih baru ya. Harus ada semangat baru. U20 kita juga target yang tadi tidak gampang gitu bisa tercapai dan Coach Nova juga bisa memimpin anak-anak U17 untuk mencapai prestasi tertinggi. Terima kasih Bung Firmansyah. Sama-sama, Bung. Untuk masukannya Bung Ropan. Ya. Kita sudahi dulu 1 jam pembicaraan kita mengenai asisten pelatih, ya kan? Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.